Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1, yaitu Yasmin, Rafa, dan Dava, akan menjelaskan tentang analisis faktor eksternal. Jadi dalam manajemen strategi kan ada perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Dalam proses pembuatan perencanaan itu dibutuhkan 4 bahan baku. Yang pertama, analisa eksternal, analisa internal, visi misi dan tujuan, dan pemahaman akan proses dan isi strategi. Namun pada materi kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang analisa eksternal. External environment itu merupakan faktor-faktor yang berada di luar jangkauan kendali perusahaan yang dapat mempengaruhi pilihan arah dan tindakan struktur organisasi, serta proses internal perusahaan. Di external environment itu ada 3. Yang pertama, general environment. General environment itu terdiri dari 7 environmental segment yang bisa kita lihat di gambar itu di bagian luarnya ini. Yang pertama ada economic factor. Ekonomi faktor itu berkaitan dengan sifat dan arah perekonomian pada lingkungan perusahaan beroperasi. Jadi setiap perusahaan harus mempertimbangkan tren ekonomi sekitarnya karena dapat mempengaruhi pola konsumen dari berbagai segmen pasar. Contohnya pada masa pandemi ini kan ekonomi Indonesia lagi minus, maka perusahaan harus membuat rencana sesuai dengan kondisi tersebut, kayak memberikan promo, diskon, atau voucher kepada konsumen-konsumennya. Terus faktor yang kedua ada physical faktor atau faktor fisik yang merupakan lingkungan fisik yang mempengaruhi perusahaan kayak misalnya iklim, suhu, udara, cahaya, suara dan lain-lain. Contohnya di Indonesia kan iklimnya subtropis, jadi brand-brand baju yang ada di Indonesia itu kayak jarang untuk memproduksi baju-baju hangat karena nggak cocok sama iklim yang ada di Indonesia. Terus selanjutnya itu ada socio-cultural atau faktor sosial dan kultur yang mempengaruhi suatu perusahaan, kayak misalnya kepercayaan, nilai, terus sikap dan gaya hidup orang-orang yang ada di lingkungan eksternal perusahaan. Kayak misalnya KFC. Sekarang KFC menyediakan restoran yang menyediakan menu vegan gitu. Karena awalnya itu di China, UK, dan US itu mulai banyak orang yang mengubah gaya hidupnya menjadi vegan. Jadi, termasuk di Indonesia. Sekarang di Indonesia juga udah ada KFC yang vegan itu. Terus selanjutnya ada global faktor atau faktor global yang meliputi pengaruh dari luar negeri, termasuk peluang pasar asing, kompetisi berbasis luar negeri, dan modal yang diperluas pasar. Contohnya kopi kenangan yang berencana akan ekspansi ke luar negeri pada tahun 2020, tepatnya di negara-negara Asia Tenggara, karena di negara-negara Asia Tenggara itu memiliki potensi dan peluang pasar yang cukup besar, dan juga untuk mewujudkan visi perusahaannya, yaitu menguasai pasar kopi di Asia Tenggara. Terus selanjutnya, technological factor atau faktor teknologi yang berkaitan dengan developing teknologi-teknologi pada perusahaan tersebut, biar nggak ketinggalan zaman. Dan untuk mendorong inovasi, perusahaan juga harus melek dengan teknologi yang semakin canggih karena untuk mengupgrade produk-produk baru, penyempurnaan produk, maupun teknik produksi. Contohnya, BTPN tuh menyediakan aplikasi Genius yang merupakan salah satu teknologi banking dengan basis digital, yang bahkan pembukaan rekeningnya pun tidak perlu bertatap muka, hanya melalui aplikasi tersebut. Terus faktor selanjutnya adalah political atau legal factor, yang berkaitan dengan pemerintah atau urusan publik suatu negara yang mempengaruhi perusahaan. Contohnya, Pizza Hut sekarang kan suka jualan yang di pinggir-pinggir jalan itu. Nah, itu tuh karena peraturan PSBB untuk meminimalisir kontak fisik termasuk restoran besar kayak Pizza Hut itu. Terus selanjutnya faktor demografi, yaitu meliputi genetik dan dapat diamati seperti karakter populasi, tingkat dan pertumbuhan usia, kepadatan, jenis kelamin, ras, etnis, pendidikan, wilayah geografis, dan pendapatan. Contohnya kayak di Indonesia itu kan kebanyakan masyarakat muslim. Jadi di convenience store itu banyak dijualnya makanan-makanan halal. Kalaupun ada makanan yang non halal itu pasti dipisahin sama makanan yang halal. Terus selanjutnya itu ada external
environment di industri environment. Di industri environment itu ada threat of new entrants. Jadi industri merupakan kumpulan perusahaan yang menawarkan produk atau jasa yang serupa atau produk yang dianggap konsumen saling mensubstitusi. Di industri kompetitif ada 5 kekuatan Porter yang menunjukkan pada kekuatan yang secara bersama-sama menentukan persaingan dan keuntungan sebuah industri. 5 kekuatan Porter itu ada threat of new entrants, power of suppliers, power of buyer, product substitutes, dan intensity of rivalry. Yang pertama, threat of new entrants merupakan ancaman dari pendatang baru yang berpotensi memberikan tekanan pada harga, biaya, dan tingkat investasi yang diperlukan. Ada 6 faktor yang mempengaruhi hambatan masuk ke industri, yaitu yang pertama economic of scales atau skala ekonomi. Skala ekonomi produksi, jika industri membutuhkan volume penjualan yang signifikan untuk mencapai skala ekonomi, maka kecil kemungkinan pendatang baru akan mencapai skala ekonomi tersebut, mencapai titik impas, dan beroperasi secara menguntungkan dalam waktu dekat. Maka ini dapat menjadi hambatan untuk para pendatang baru itu untuk masuk ke industri. Terus ada product differentiation, yaitu ketika kompetitor yang sudah ada memiliki branding yang kuat dan loyalitas konsumen yang tinggi, maka itu dapat menjadi hambatan yang kuat bagi pendatang baru karena branding pada perusahaan tersebut tuh udah terlalu kuat gitu. Terus ada capital requirements, yaitu kebutuhan investasi yang tinggi, terutama kalau perusahaan baru kan harus gencar dalam mempromosikan, melakukan iklan, dan R&D, dan itu semua membutuhkan kapital. Terus selanjutnya switching cost atau biaya peralihan yang membuat konsumen enggan beralih ke produk baru. Terus access to distribution channel karena pendatang baru membutuhkan distribusi yang aman. Terus selanjutnya bargaining power of suppliers. Supplier atau pemasok yang kuat dapat menekan profitabilitas industri dengan membebankan harga yang lebih tinggi dan membatasi kualitas dan mungkin juga menetapkan persyaratan dan penjualan yang ketat. Pemasok atau supplier memiliki daya tawar yang kuat ketika yang pertama, input tidak memiliki substitusi, sehingga perusahaan di industri terpaksa membeli dari pemasok tersebut karena tidak ada alternatif lain. Terus yang kedua, biaya peralihan tinggi atau switching cost yang tinggi karena tidak menghemat biaya ketika melakukan biaya peralihan. Terus selanjutnya, jumlah pemasok lebih sedikit daripada jumlah perusahaan di industri. Contohnya pada pasar monopoli, yang hanya memiliki satu pemasok yang memiliki kekuatan pasar absolut atas kuantitas, harga, dan kualitas produk di pasar. Terus selanjutnya keuntungan pemasok tidak tergantung pada pembelian, karena pemasok dapat menghentikan pasokan kapan saja tanpa mempengaruhi keuntungan pemasok itu sendiri. Terus input terdiferensiasi, karena ketika pemasok memberi pasokan yang unik, industri cenderung loyal. Terus yang terakhir, pemasok kredibel untuk menjalankan integrasi ke depan atau forward integration. Karena ketika mereka dapat menghentikan pasokan dan menghasilkan produk industri, maka mereka bisa bersaing secara langsung. Saya melanjutkan dari penjelasan dari industri environment, yaitu bargaining power of buyers. Bargaining power of buyers itu pembeli dapat mengancam profitabilitas dengan memaksa harga turun atau menuntut kualitas yang lebih tinggi dan menyediakan banyak layanan. Harga turun, profit turun. Kualitas naik, cost naik, profit turun. Pembeli memiliki daya tawar yang tinggi ketika itu pertama jumlah pembeli lebih sedikit daripada industri. Contoh yang terjadi pada pasar monopsoni yang hanya memiliki satu pembeli dan banyak penjual. Yang kedua itu produk pembeli dapat beralih dengan mudah ke alternatif produk lain. Dan yang ketiga, produk substitusi tersedia melimpah, sehingga pembeli dapat beralih ke produk substitusi tersebut ketika produk industri tidak menarik lagi.
Selanjutnya, biaya peralihan rendah. Karena ketika biaya peralihan tinggi, pembeli enggan beralih. Terus pembeli memiliki kemampuan mengancam balik. Ketika pembeli memiliki kemampuan dan sumber daya yang baik untuk mengembangkan dan memproduksi sendiri, serta bersaing langsung dengan produk industri. Yang terakhir itu, pembelian mewakili sebagian besar dari penjualan industri. Dengan begitu, pembeli dapat menggunakan posisinya untuk menegosiasikan potongan harga atau persyaratan pembelian yang lebih lunak. Dan yang selanjutnya ini ada produk substitutis atau produk substitusi memiliki fungsi dan memenuhi kebutuhan yang sama atau serupa dengan produk industri yang dapat mempengaruhi profitabilitas industri. Ancaman substitusi tinggi adalah ketika kinerja dan harga produk substitusi hampir mirip dengan produk industri. Yang kedua itu produk industri homogen, sehingga konsumen membeli hanya karena alasan harga. Jika harga naik, konsumen beralih ke produk substitusi. Variasi substitusi banyak, sehingga konsumen dapat memilih dengan bebas. Substitusi tersedia melimpah, sehingga konsumen dapat menemukan produk tersebut di mana saja tanpa menanggung biaya tertinggi. Dan terakhir itu biaya peralihan rendah, sehingga konsumen tidak menanggung biaya ketika mereka beralih ke produk pengganti. Dan yang terakhir itu ada intensity of rivalry. Itu rivalitas tinggi antar perusahaan agar mengurangi potensi keuntungan industri. Rivalitas yang ketat antar perusahaan adalah ketika jumlah pemain banyak, sehingga masing-masing perusahaan hanya. Yang kedua itu perusahaan memiliki ukuran dan sumber daya yang relatif mirip. Tidak ada perusahaan yang mendominasi. Pertumbuhan industri lambat karena potensi permintaan lebih rendah, maka masing-masing perusahaan akan berusaha memaksimalkan penjualan dengan sama-sama merebut mangsa pasar pesaing. Itu produk homogen yang membuat biaya peralihan rendah karena konsumen dapat ketika sebuah perusahaan menaikkan harga. Dan selanjutnya itu perusahaan tidak dapat membaca sinyal satu sama lain. Karena jika mereka dapat membaca sinyal satu sama lain, mereka dapat berkoordinasi untuk mengurangi intensitas persaingan. Selanjutnya itu ada industri memiliki biaya tetap yang tinggi, sehingga perusahaan harus mencapai penjualan yang tinggi yang menunjukkan intensitas persaingan yang makin tinggi. Dan selanjutnya ada kapasitas yang menganggur. Perusahaan berjuang untuk mendorong penjualan untuk produksi pada kapasitas optimal, dan mereka mungkin menurunkan harga jual yang bisa menyebabkan perang harga tinggi. Maka kecil kemungkinan jumlah pemain di industri berkurang. Selanjutnya kita lanjut ke kompetitor environment. Kompetitor environment itu atau analisis kompetitor dapat dilakukan melalui data dan informasi yang dikumpulkan oleh perusahaan untuk lebih memahami dan mengantisipasi tujuan, strategi, asumsi, dan kapabilitas pesaing. Dan variabel yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi pesaing adalah, yaitu pertama, bagaimana perusahaan mengidentifikasikan lingkup pasarnya. Semakin mirip definisi lingkup pasar antar perusahaan, maka akan semakin besar perusahaan tersebut akan bersaing. Yang kedua, seberapa besar kemiripan manfaat yang diperoleh pelanggan dari produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan tersebut. Semakin mirip manfaat dari produk atau jasa tersebut, akan semakin tinggi tingkat substitusi antar barang tersebut. Yang ketiga, seberapa besar komitmen perusahaan-perusahaan lain terhadap industri tersebut. Dengan memahami komitmen dan sasaran jangka panjang pesaing. Selanjutnya, ini ada Industrial Organization, Economics, Research, and Strategy. In economics, industrial organization is a field that builds on the theory of the firm by examining the structure of strategic and the boundaries between firms and markets. Industrial organization add real-world complications to the perfectly competitive model. Complications such as cost, limited information, and barriers to entry of new firms that may be associated with imperfect competition. It analyzes between competition and monopoly, including from government regulatory policies and actions.
Industrial organizations is an analysis of factors, operational or otherwise, that contribute a firm's overall strategy and product placement. It involves a study of market power, product differentiation to industrial policies that affect a firm's operation. Jadi dalam bidang ekonomi itu, organisasi industri adalah bidang yang dibangun atas teori perusahaan dengan memeriksa struktur dan batas-batas antara perusahaan dan pasar itu. Nah, di organisasi industri itu ditambahkan komplikasi dalam dunia nyatanya yang berurusan dengan yang pertama, ada kekuatan pasar, yaitu kekuatan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat harga dalam suatu kegiatan perdagangan tanpa adanya pengaruh dari pemerintah. Yang kedua, ada model persaingan pasar sempurna, yaitu proses sosial ketika ada dua pihak atau lebih yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Nah, dapat terjadi bila terdapat beberapa pihak yang menginginkan sesuatu yang jumlahnya terbatas atau menjadi pusat perhatian umum atau konsumen. Yang ketiga, ada biaya produksi, yaitu biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan produksi dari suatu produk dan akan match dengan revenue-nya di periode di mana produk itu akan dijual. Lalu ada kompetisi harga, yaitu bersaingnya para penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, dan jumlah penjualan dari sisi harganya. Selanjutnya ada diferensiasi produk, yaitu upaya dari suatu perusahaan untuk membedakan produk yang dimilikinya dari produk-produk pesaing dalam sebuah sifat yang membuatnya lebih spesial atau diinginkan. Lalu ada hambatan masuknya perusahaan baru. Nah, di sini adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang saat ini atau faktor-faktor lainnya yang menghalangi pemain baru atau perusahaan baru itu memasuki pasar. Lalu yang lainnya ada analisis antara persaingan pasar dan monopoli, ada tindakan dan kebijakan dari regulasi pemerintah mengenai pasarnya. Terus ada perilaku strategis perusahaan, ada kontribusi perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat atau corporate responsibility. Lalu ada merger dan akuisisi perusahaan, dan yang terakhir pemasaran atau periklanan. Oke, ini contoh pertamanya dari industrial organization. Jadi di sini Samsung adalah perusahaan yang memproduksi smartphone dalam desain yang menarik dan membuatnya dengan fitur-fitur untuk kebutuhan konsumen. Tetapi di sini dimisalkan harga produknya tergolong mahal di pasarannya, yaitu 10 juta rupiah untuk memori 64 GB dan 15 juta rupiah untuk 128 GB. Nah, untuk memastikan pembeliannya tetap stabil tanpa mengurangi margin keuntungannya, si perusahaan Samsung ini akhirnya terikat kerjasama dengan penyedia jaringan atau jaringan telekomunikasi, yaitu misalkan Telkomsel dan Indosat. Nah, dengan kerjasama antara Samsung, Telkomsel, dan Indosat ini, biaya dari Samsung untuk menjual smartphone ini akan berkurang dan kedua pihak tersebut akan membantu dari penjualan smartphone tersebut selama periode yang tertentu. Lalu yang kedua ini ada contohnya lagi. Nah, tapi di sini diibaratkan penjualan Samsung itu berada pada kurva naik. Nah, sampai tiba-tiba Xiaomi dan Oppo itu muncul di Indonesia. Xiaomi dan Oppo ini memanfaatkan permintaan smartphone dengan menawarkan versi yang harganya lebih murah. Nah, tetapi dikemas dengan fitur-fitur yang serupa ke pasar. Persaingan ini ternyata bagus untuk keseluruhan industri dan seiring waktu masuknya pasar Xiaomi dan Oppo ini meluas hingga ke Amerika dan Eropa, bukan hanya di Asia saja. Nah, lalu mereka juga telah mencakup pasar di negara maju maupun negara berkembang. Dan jumlah pabrik smartphone mereka juga meningkat. Selanjutnya ada opportunities and threats. Opportunity and threats adalah kondisi lingkungan di luar perusahaan. Nah, ini bisa menjadi faktor baik dalam lingkungan umumnya atau dalam persaingannya. Kalau di lingkungan umumnya itu, perusahaan mungkin mengalami perkembangan yang bermanfaat bagi kebanyakan perusahaan lain, seperti memperbaiki kondisi ekonomi yang menurunkan biaya pinjaman atau tren yang menguntungkan beberapa orang perusahaan dan merugikan orang lainnya. Contohnya yaitu perhatian yang meningkat terhadap kebugaran, yaitu ancaman bagi beberapa perusahaan. Nah, ini ada di industri tembakau dan industri rokok contohnya. Dan peluang bagi
perusahaan atau industri lain, misalkan di klub kesehatan dan di restoran fashion. Di sini ini contoh opportunities-nya. Jadi contoh ini ada pada mikrobisnis atau UMKM, yaitu pada usaha handicraft tradisional, authentic handicraft. Di sini opportunities-nya yaitu yang pertama, belum banyak orang yang menjual produk sejenis mereka tersebut pada lokasi mereka berjualan. Terus yang kedua, opportunities-nya isu permasalahan lingkungan yang sedang menarik pada masyarakat. Nah, ini turut mengangkat eksistensi jenis produk yang mereka jual, karena mereka handicraft tradisional. Next. Nah, ini untuk treats-nya sama juga nih pada mikrobisnis UMKM handicraft. Yang pertama, semakin banyak produk label lingkungan yang muncul di tengah masyarakat dengan lebih kreatif dan inovatif lagi. Ini mengancam industri mereka. Terus yang kedua, persaingan pasarnya dilihat dari segi penetapan harga. Nah, harganya ini semakin bersaing dan persaingan pemasaran dengan barang impor. Seperti produk-produk dari Tiongkok, karena produk-produk dari Tiongkok ini sekarang sudah mulai menguasai pasar lokal. Selanjutnya itu ada matriks evaluasi faktor eksternal atau EFE yang digunakan untuk melakukan analisa faktor eksternal. Matriks EFE ini dapat dilakukan untuk meringkas informasi yang diperoleh dari analisis lingkungan eksternal perusahaan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal utama yang mempengaruhi atau potensi mempengaruhi perusahaan. Seperti yang dilihat pada gambar, matriks EFE ini dilakukan dengan memberi rating dan bobot, lalu pada masing-masing faktor yang sudah diidentifikasi, sehingga terlihat total nilai yang diberikan. Selanjutnya, industri life cycle. Selanjutnya ada industri life cycle atau siklus hidup industri yang merupakan informasi penting bagi perusahaan karena mengandung prospek dari pertumbuhan, peluang, dan tantangan, rantai pasokan, dan strategi perusahaannya untuk keuntungan mereka. Setiap tahap siklus hidup ini membutuhkan kompetensi dan pendekatan strategi yang berbeda supaya perusahaan itu dapat bekerja dengan baik. Product life cycle atau industri life cycle itu digunakan secara bergantian. Dan industri life cycle ini cenderung lebih fokus pada perkembangan industri secara agregat. Sedangkan product life cycle-nya fokus pada tren produk levelnya. Dengan tahap-tahapannya yaitu yang pertama, pengenalan atau introduction atau embryonic. Nah, pada tahap ini, industri mungkin hanya terdiri dari satu perusahaan, yaitu first mover-nya. Nah, oleh karena itu, kegagalannya terjadi bukan karena persaingan, tapi karena perusahaannya menghadapi risiko penerimaan produk yang rendah di tengah konsumen, karena konsumennya tidak menyadari manfaat dari produk tersebut, atau tidak mau mengambil risiko untuk membeli produk barunya. Nah, maka tujuan dari perusahaannya itu akhirnya untuk mencapai penerimaan pasar dan menciptakan permintaan di masa mendatang. Nah, first mover ini berusaha terus untuk meningkatkan kesadaran di antara konsumen dan meyakinkan mereka untuk mencoba dan membeli produk tersebut. Lalu yang kedua ada pertumbuhan atau growth. Nah, pada tahap ini tingkat pertumbuhannya pasar itu meningkat. Semakin banyak orang yang telah menggunakan produk tersebut dan efek jaringannya itu mulai bekerja. Nah, strategi tahap ini yaitu strategi pemasarannya, yaitu meraih secepat mungkin dan sebanyak mungkin pelanggan baru supaya perusahaan itu dapat menjual lebih banyak lagi produk dan mencapai economic scale yang tinggi. Dari perkembangan produk itu, standar industrinya muncul dan diadopsi oleh sebagian perusahaan lainnya yang mengacu pada serangkaian fitur teknisnya dan pilihan desain yang umumnya melekat di sebuah produk tersebut. Standarisasinya muncul juga dari bawah ke atas, biasanya diawali dari first mover atau muncul secara top down di mana pemerintah atau lembaga penetapan standar itu menentukannya. Setelah standar sudah ditetapkan, persaingan itu beralih ke inovasi produk tersebut. Terus ke inovasi prosesnya juga, yaitu menciptakan cara baru untuk menghasilkan produk yang sudah ada dan juga lebih efisien lagi. Selanjutnya yang ketiga ada check out. Pada tahap
Tahap ini tingkat pertumbuhan mulai melambat, perusahaan mulai bersaing secara langsung, penetrasi pasar mulai jenuh karena telah menjangkau sebagian besar konsumen. Pelanggan baru semakin langka, lalu perusahaan mulai merebut pelanggan dari pesaing atau mendorong pembelian berulang. Pada tahap ini, tekanan kompetitif meningkat dan memaksa keluar beberapa pemain yang lemah dan hanya menyisakan perusahaan yang kuat dan efisien. Lalu, intensitas persaingan yang tinggi juga menurunkan profitabilitas beberapa perusahaan. Mereka mungkin memotong harga dan menawarkan lebih layanan lebih baik. Dengan begitu, mereka dapat merebut pelanggan dari pesaing sambil mempertahankan loyalitas pelanggan yang ada saat ini. Jika sukses, beberapa pemain mendapatkan pangsa pasar lebih tinggi dan muncul sebagai perusahaan dominan. Di sisi keuangan, perusahaan dominan menikmati arus kas yang besar, profitabilitas tinggi karena perusahaan tidak hanya menikmati volume penjualan yang tinggi, tetapi juga biaya yang lebih rendah. Selanjutnya itu ada kematangan atau maturity. Pada tahap ini, pasar mencapai ukuran maksimum dan pertumbuhan industri mencapai puncaknya. Sehingga untuk menumbuhkan penjualan, perusahaan berusaha merebut penjualan dari pesaing atau mendorong pembelian berulang. Atau pemain mungkin mengakuisisi pesaingnya untuk memperkuat posisi pasar dan melakukan merger untuk meningkatkan ukuran bisnis. Yaitu dan konsolidasi pasar berlangsung. Beberapa pemain mungkin mengakuisisi pesaing mereka untuk memperkuat posisi pasar, atau mereka merger untuk meningkatkan ukuran bisnis, dan sumber pendapatan perusahaan hanya berasal dari pergantian atau pembelian berulang. Perusahaan tidak lagi mengejar pertumbuhan, melainkan fokus pada pangsa pasar, profitabilitas, dan arus kas. Lalu tahap terakhir pada industri life cycle itu adalah decline atau kemerosotan. Pertumbuhan industri negatif itu biasanya terjadi akibat dari pertumbuhan lingkungan eksternal seperti pertumbuhan teknologi dan inovasi baru. Pasar produk substitusi berkembang dan mulai mengalihkan pelanggan. Perusahaan yang lemah akan keluar untuk mencari bisnis lainnya. Sementara yang lain berusaha untuk menemukan kegunaan baru dari produknya untuk memperpanjang siklus hidup. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.